Seru banget ya kita melihat dua sisi, yang satu nikahan yang satu konser. Sungguh konsep pernikahan yang luar biasa sih menurut aku, dan di dalam juga ketemu sama semua teman-teman, kita reunian banget, have fun bareng di dalam, bisa ngelihat musisi-musisi nyanyi. Kayaknya kalau nggak di sini kita nggak bisa ngelihat Ari Lasso perform dan musisi-musisi hebat lainnya. Bro, jadi terinspirasi pernikahan kamu nanti nggak? Nggak tahu deh. Gimana, Pril? Kamu yang ditanya. Gimana? Ya? Dream weddingnya. Dream wedding, Dream weddingnya, kayaknya kalau aku sih dream weddingnya lebih intimate kali ya. Gimana ya, belum kepikiran sih dream weddingnya kayak gimana. Cuma ya nggak tahu deh. Cuma kalau ini emang megah banget sih, kayaknya cuma Pak Ahmad Dhani yang bisa deh ngadain acara gini. Tapi melihat Gen Z tapi adat Jawanya kental banget gitu, gimana sih, Pril? Oh, seneng banget ya, kita seneng banget ngelihat adat Jawanya di dalam, dekorasinya juga. Jadi kayak aku kan juga bukan orang Jawa dan nggak pernah ngelihat perkawinan dengan adat Jawa sebelumnya. Jadi pas ngelihat di dalam, oh kayak gini bagus banget semuanya desainnya gitu. Ya. Apalagi kemarin habis dari Korea, seperti apa sih mungkin kemarin aku keseruan di Korea. Kemana aja sih kalau kita Aman Yuli kemana-mana. Seru banget sih, kemarin kemana aja ya kita? Kemana aja? Korea. Macam-macam kita ke Nami Island. MNC naikin aja sekalian. Ya, sabar apa kamu? Gimana? Kenapa? Enggak. Nggak, kita ke Nami Island, kita ke mana juga ya? Hampir ke Namsan Han Tower, ke Han River. Banyak kita sering ke Han River ya. Seru sih. Melakukan hal-hal yang bisa dilakukan di Indonesia. Jalan kaki naik banyak. sepeda gitu. Trotoar yang besar-besar. Berapa lama Pril di sana? Berapa sih dari tanggal 7 hari lah ya. Iya, 7 hari seminggu. Mungkin kenapa pilih Korea sih? Ya karena Pril ini suka banget drama Korea ya. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk memenuhi bucket list yang Pril punya, yaitu mengunjungi tempat-tempat yang ada di drakor favoritnya. Ya udah kemana aja berarti Li? Ngapain aja nih Li? Sebenarnya simpel sih, nggak yang gimana-gimana. Aku tuh pengen ngerasain piknik gitu. Jadi kemarin kita bisa piknik di Han River, terus pengen ke lokasi syutingnya Winter Sonata, jadi ke Nami Island. Ya. Udah sih sebenarnya nggak terlalu banyak destinasinya karena cuma seminggu. Tapi ya bisa ngelakuin yang nggak bisa dilakuin kalau di Jakarta. Kamu kan pakai outfit juga, ini semakin bucin pasangan ini. Iya, setiap hari aku yang bilang please matching dong ininya, bajunya. Ya mohon maaf ya, saya kan ini pengen banget gitu bisa couple-couplean gitu kan. Saya kira dia mau, aku pakai baju pink dia mau, pakai baju pink juga. Aku pakai bunga-bunga ini juga mau. Jadi kayak ih lucu bisa foto-foto. Kita packingnya janjian. Iya, packingnya janjian. Aku bajunya warna ini, bunga-bunga ini. Jadi aku fotoin outfit aku semuanya. Jadi ya Omara cocokin gitu. Tapi kalau sampai dari Indonesia masih kayak kompakan-kompakan kembar gitu untuk outfit sendiri kan nantinya di aplikasi di Indonesia nggak sih? Ini kita sama-sama pakai baju. Iya, kita juga janjian setiap acara. Pokoknya aku dress hitam. Jadi kamu Ya. ini ya gitu. Seru lah, aktivitas-aktivitas kecil yang seru, dan tapi kita membuat senang kayak pas di foto lucu juga ya kita berdua gitu. Tapi kan udah belajar diving juga Li. Iya, Sudah diracunin diving. Iya nih, suka kan? suka dong. Jadi kalau kalian berdua kalau jalan hubungan siapa yang lebih cenderung duluan? Siapa ya? Siapa sama ya? Kayaknya Equal ya sama-sama semua. aja deh, iya. Soalnya kita berdua nggak pernah pengen bikin pasangan cemburu sih. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang cemburu di Yap. satu sama lain gitu. Jadi ya dijaga masing-masing perasaannya gitu. Belajar diving mungkin dari kapan berarti Bang? Kita dari April ya? Iya. April. Ini April emang Maret. Ili yang minta juga kah atau bagaimana? Enggak, aku emang ada ketertarikan dari dulu. Cuman Prilly lah yang membuat itu menjadi possible. Jadi aku berterima kasih kepada dirinya. Gimana Li ngajarin Omar apa agak kesulitan? Enggak sih, cuma lucu aja awal-awalnya dia deg-degan. Padahal pas udah nyebur jago banget gitu, kayak udah sering diving. Dan tim divingku juga yang ngelihat dia diving, kok udah jago ya gitu, kayak bukan pemula gitu. Biasanya kalau pemula kan di dalam air tuh kayak susah untuk seimbang gitu kan, dan susah untuk berenangnya tenang gitu. Tapi dia udah baik-baik aja, udah jago. Jadi ya udah, aku nggak kayak ngajarin, kayak emang udah trip lama aja. Tapi udah berapa kali diving ini? Baru sekali di Manado ya. Ya, total udah 10 dive ya? 10 dive. Total 10 kali diving. 12, 10 apa 12? Iya
Iya, di Manado kita udah di 10 titik dive site gitu. Ada bucket list terbaru kan yang diving bareng lagi, Li? Banyak banget. Banyak Mau tuh. kemana, mau kemana? Raja Ampat. Ada deh. Banyak deh. Banyak lah yang kita pengen, tapi ya kita kan harus ngeliat cuaca sama ombak juga. Ada rencana liburan bareng aja kalian berdua kemana atau seperti apa? Eropa mungkin. Eropa iya. Jauh banget. Nggak gini, jadi kalau ini ya buat kalian semua, kita tuh merencanakan liburan tuh biasanya pertama faktor waktu. Ketika kita lagi nggak sibuk atau kita ada waktu senggang, itu kita optimize. Langsung pergi gitu. Kedua, apa yang kita lagi cari. Jadi kalau misalnya kita lihat destinasi berikutnya, jujur emang belum tahu karena mungkin dari seminggu sebelumnya kita pengen ngelihat Indonesia Timur, kita ke Indonesia Timur. Kita ingin ngelihat budaya Eropa ya, kita ke Eropa. Ya, gitu kurang lebih filosofi kita jalan-jalan. Cukup impulsif sih Iya, cukup kita, impulsif. tergantung waktunya berapa lama. Karena kalau misalnya seminggu doang off-nya, kayaknya kalau keluar negeri jauh-jauh juga agak buang-buang repot. waktu, buang-buang di jalan kan. Jadi yaudah deh kita lihat pilihan-pilihan destinasi lain. Tapi kan serandom itu nggak sih Kak untuk traveling berdua sih? Kayak random kayak kesini yuk tiba-tiba Iya. aja gitu. Bisa, sangat-sangat random. Kita bisa ngerubah destinasi dalam waktu sehari atau beberapa hari sebelum berangkat. Enggak tuh di hari itunya juga. Di hari itu Oh, maksudnya kalau misalnya pas udah di sana ya? Oh ya, pas udah di sana bisa berubah, tapi kalau pas mau berangkat juga tadi rencana mau kemana kita bisa berubah gitu. Selagi aman semuanya, tiketnya ada, terus misalnya kalau keluar negeri visanya aman ya kita sih berangkat aja. Kayak hobi liburan ke pantai gitu kemana mas? Sempet ada motor bareng sama di pos itu mungkin ada pro dan kontranya karena kan memang ada beberapa tempat yang di pos itu diberi makan mungkin dari makanan junk atau seperti apa dan mungkin sempat ada kabar itu kan di sekitar Ya. dalamnya. Oke, kebetulan aku bekerja bersama Konservasi Indonesia. Jadi hiu paus yang ada di Gorontalo itu sudah dipasang satelit di sayap dan di siripnya. Jadi saintis atau ilmuwan yang ada di Konservasi Indonesia sudah bisa memonitor hiu paus yang memang sudah di-tag, sudah dipasang satelitnya. Kebetulan aku juga salah satu yang memasang di Teluk Saleh. Nah, ketika diteliti, aktivitas feeding atau memberi makan hiu paus itu tidak mengganggu pola makannya. Karena hiu paus itu nggak bisa makannya cuma dari yang di permukaan. Kebutuhan kalori hiu paus itu banyak. Jadi setelah dia makan yang di permukaan, yang dikasih makan sama kita, dia akan tetap berenang ke bawah. Ini menurut penelitian monitor satelit yang kita pasang, dia akan tetap berenang ke bawah, nyari-nyari makanan lain. Karena dia nggak mungkin makan satu jenis doang. Dia akan mencari ikan-ikan kecil lainnya gitu, akan mencari ikan cakalang dan segala macam. Jadi sebenarnya itu tidak merubah pola alaminya hiu paus, tapi tetap nggak boleh berlebihan juga. Harus ada regulasi yang diketatin gitu. Misalnya kalau berwisata di sana jangan langsung sekaligus ramai. Karena kan yang ada di sana bukan cuma scuba diving ya, tapi ada free diving dan ada snorkeling. Kadang kalau diver-diver itu nunggu di permukaan, suka nggak sengaja tersentuh si hiu pausnya dan itu bisa mengganggu kan, kasihan kalau tersentuh. Jadi harusnya ada regulasi yang ketat untuk itu, tapi sebenarnya aktivitas itu tidak sepenuhnya mengganggu hiu paus menurut penelitian yang ada. Dan itu kan memang sumber pencarian warga di sana dan memang udah terjadi. Dan hiu paus yang di situ itu yang di Gorontalo dia emang datang itu karena ada tambak udang di sana. Tadinya nelayan tuh malah nggak mau ada hiu paus di situ karena mengganggu memakan ikan-ikan kecil di situ kan. Tapi dia datang terus karena ada tambak udang dan akhirnya menjadi pariwisata.